Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswiku, taruna-taruniku yang saya cintai, dilanjutkan pada pokok pembahasan manajemen risiko. Kemarin kita sudah membahas tentang manajemen. Sekarang kita akan bahas tentang risiko. Sebelum kita membahas tentang risiko, saya akan memberikan pengulangan sedikit bahwa keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai tujuan untuk memperkecil atau menghilangkan potensi bahaya atau resiko kerja yang mengakibatkan kesakitan, kecelakaan, bahkan kematian yang merugikan bagi kita yang mungkin terjadi. Pemahaman tentang K3 dapat kita lihat, kita ketahui, kita mengerti dengan mengenal apa-apa dan istilah apa yang perlu mahasiswa ketahui tentang resiko. Yang pertama, kita belajar tentang hazard. Hazard adalah merupakan sifat-sifat intrinsik dari suatu zat atau peralatan atau proses kerja yang dapat menyebabkan kerusakan atau yang membahayakan sekitarnya. Potensi bahaya tersebut akan terjadi bila bahaya tanpa menimbulkan dampak ataupun menjadikan manusia kecelakaan. Perlu mahasiswa ketahui bahwasanya proses kontak antara potensi bahaya dengan manusia dapat terjadi melalui beberapa hal, melalui beberapa cara. Yang pertama, kita kategorikan bahwasanya manusia yang menghampiri potensi bahaya. Yang kedua, potensi bahaya yang menghampiri manusia. Yang ketiga, potensi bahaya yang saling menghampiri. Pada potensi bahaya ini bisa kita golongkan menjadi dua jenis. Jenis yang pertama adalah occupational health hazard. Yang kedua, occupational safety hazard. OHH adalah occupational health hazard, merupakan potensi bahaya di lingkungan kerja yang mengakibatkan terjadinya gangguan kesehatan, kesakitan, penyakit akibat kerja. Di sini OHH ini bisa kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, physical hazard atau bahaya fisik adalah merupakan potensi bahaya yang berupa energi. Contoh termis. Termis di sini adalah panas udara, panas mesin, radiasi, ledakan. Atau dinamis. Di sini bisa motor, roda gigi, pemotong, dan sebagainya. Kelompok yang kedua bisa kita kelompokkan chemical hazard atau bahaya kimia, yang mana bahaya kimia ini merupakan potensi bahaya yang berkaitan dengan bahaya kimia dalam bentuk gas, cair, atau padat. Yang ketiga bisa kita kelompokkan biological hazard atau bahaya biologi, yang mana merupakan potensi bahaya yang berasal dari makhluk hidup atau mikroorganisme di lingkungan kerja yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, misalnya racun, bakteri, jamur, virus, dan lain sebagainya. Mahasiswaku yang kelompok keempat adalah ergonomik atau aspek ergonomi, yang mana merupakan potensi bahaya yang diakibatkan dari ketidaksesuaian desain lingkungan kerja dengan pekerja. Contohnya sikap kerja, posisi kerja, duduk kerja,
alat kerja, dan desain. Yang kedua, kelompok yang kedua adalah Occupational Safety Hazard atau OSH, merupakan potensi bahaya yang terdapat di lingkungan kerja yang mengakibatkan terjadinya insiden, injury, kecacatan, gangguan proses, kerusakan alat bagi pekerja, baik dalam proses ataupun pada masa bekerja. Yang mana OSH ini bisa kita golongkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok mechanical hazard atau bahaya mekanik, merupakan potensi bahaya yang berasal dari benda atau proses yang bergerak yang dapat menimbulkan dampak seperti benturan, terpotong, tertusuk, tersayat, tergores, jatuh, dan terhimpit. Yang kedua adalah chemical hazard atau bahaya kimia, merupakan potensi bahaya yang berasal dari bahaya kimia dalam bentuk gas, padat, ataupun cair, yang mempunyai sifat-sifat mudah terbakar atau meledak, serta korosi. Kelompok yang ketiga adalah electrical hazard atau bahaya kelistrikan, merupakan potensi bahaya yang berasal dari arus listrik, seperti arus kuat, arus lemah, listrik statis, dan elektron bebas. Kelompok selanjutnya adalah psychological hazard atau bahaya psikologi, merupakan potensi bahaya yang berkaitan dengan aspek sosial psikologi maupun organisasi di lingkungan kerja yang dapat memberikan dampak fisik dan mental pekerja. Sebagai contoh, pola kerja yang tidak teratur, waktu kerja yang kurang baik, beban kerja yang terlalu tinggi, dan lain sebagainya. Mahasiswaku yang saya cintai selalu, berdasarkan faktor penyebabnya, hazard dibedakan menjadi 3 macam, yaitu faktor manusia, faktor dari luar, dan faktor sistem manajemen. Kita ulas sedikit mengenai tentang faktor-faktor tersebut. Yang pertama adalah faktor manusia. Manusia di sini adalah merupakan potensi bahaya yang disebabkan oleh manusia itu sendiri atau pekerja itu sendiri. Yang lebih viral terkenal dengan human factor atau human error. Yang kedua adalah faktor luar. Faktor luar ini merupakan potensi bahaya yang disebabkan oleh adanya lingkungan sekitar, seperti sarana transportasi, cuaca, bencana alam, badai, tanah longsor, dan lain sebagainya, yang biasa disebut dengan major emergency. Yang ketiga adalah sistem manajemen. Sistem manajemen merupakan potensi bahaya yang disebabkan oleh penerapan sistem manajemen di lingkungan kerja. Sebagai contoh, faktor penguat misalnya pemberian hadiah, pujian, acungan, dan royalti. Faktor kemungkinan, misalnya sarana yang memadai, adanya peralatan K3 yang cukup dan memadai, adanya kemampuan untuk pengembangan K3. Faktor selanjutnya adalah faktor mempengaruhi, yang mana bersifat dari setiap individu untuk mempercayai atau sugesti kepada rekan yang berbeda-beda. Setelah kita belajar tentang hazard, kita juga belajar tentang environment. Mahasiswaku, environment ini mengenali kondisi lingkungan sekitar, alam, udara, air, dan tanah yang menimbulkan nilai ambang batas NAB, nilai ambang batas. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, resiko kerja yang akan kita bahas ini nanti. Resiko kerja, mengenai resiko ini
resiko yang dapat menimbulkan penyakit akibat kerja atau kerennya PAK, penyakit akibat kerja, dan kecelakaan akibat kerja atau kita singkat KAK, serta MSDS, Material Safety Data Sheet. Bahaya yang mempunyai potensi dan kemungkinan menimbulkan dampak kerugian, baik dampak kesehatan maupun yang lainnya, biasanya dihubungkan dengan resiko atau risk. Berdasarkan pemahaman yang kita lihat tadi, yang kita bahas ini, yang kita pahami, bahwasanya resiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu dampak atau konsekuensi. Di sini dirumuskan dengan resiko adalah probability kali konsekuensi, yang mana dampak daripada konsekuensi hanya akan terjadi bila bahaya atau kontak antara manusia dengan peralatan ataupun material yang terlibat dalam suatu interaksi yang kita sebut dengan pekerjaan atau sistem kerja. Dampak atau konsekuensi dapat diartikan sebagai akibat dari terjadinya kontak antara bahaya dengan manusia. Hubungan antara bahaya resiko dapat dilihat dengan rumus sebagai berikut. Resiko adalah probability dikalikan seringnya expose dikalikan hazard. Pengetahuan tentang risiko ini diperlukan untuk mengetahui proses perkembangan bahaya menjadi dampak atau konsekuensi, sehingga kita dapat memotong rantai proses itu agar tidak terjadi sebuah konsekuensi. Pengelolaan risiko yang ada di tempat kerja merupakan salah satu metode atau program yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya dampak. Pengelolaan risiko atau risiko manajemen atau risk management dapat dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama, kita menggunakan metode identifikasi risiko, risk identification. Risk identification ini adalah mengenali bahaya atau hazard yang ada di tempat kerja yang melekat pada pekerjaan, atau lebih trennya dengan hazard identification, seperti mengenali jenis bahayanya, kemudian setelah itu dipahami, dimengerti seberapa jauh hazard tersebut akan berkembang menjadi konsekuensi setelah kontak dengan pekerja. Proses identifikasi risiko yang diperlukan diketahui adalah jenis hazard, pola kontak, dan jenis konsekuensi yang akan terjadi. Mahasiswaku, yang kedua, analisis risiko, risk assessment, dan evaluasi. Setelah kita mengenali bahaya dan risiko yang ada, langkah selanjutnya adalah menganalisis besar dan tingkatnya dengan menggunakan analisis risiko, risk assessment, di mana prinsip analisis risiko adalah menghitung seberapa besar kemungkinan atau probability terjadi atau kontak terhadap hazard dan seberapa besar derajat konsekuensi yang akan terjadi. Analisis risiko dapat dilakukan dengan metode kualitatif, semi kualitatif, dan atau kualitatif. Setelah didapatkan tingkat probabilitas dan derajat konsekuensi, kemudian tingkat risiko dapat dihitung dengan menggunakan perkalian dari dua variabel tersebut, yang mana bisa digambarkan
Resiko adalah probability dikalikan konsekuensi. Tingkat resiko yang telah dihitung ini kemudian ditentukan apakah termasuk dalam kriteria risiko tinggi, sedang, atau rendah. Mahasiswaku, pengendalian risiko atau risk control ini adalah sangat tergantung pada tingkat derajat risiko yang ada. Pada umumnya pengendalian risiko ini terbagi menjadi pengendalian engineering, pengendalian administratif, yang mana pengendalian engineering adalah pengendalian di mana risiko dengan cara ini dengan melakukan perubahan desain sistem kerja, pemasakan mekanik grounding, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah pengendalian administratif. Pengendalian administratif ini bisa berupa pembuatan standar operasional prosedur SOP, pengaturan waktu gilir kerja shift atau rotasi atau mutasi. Yang kedua pelatihan, yang ketiga penggunaan alat pelindung APD. Pemantauan. Umumnya program safety yang dilakukan di perusahaan dapat digolongkan atas dua bagian yang besar, yaitu safety manajemen keselamatan atau safety, dua program teknis operasional. Manajemen resiko mulai diperkenalkan tahun 1980-an setelah perkembangannya teori accident dari ILCI dan semakin maraknya isu lingkungan dan kesehatan. Manajemen resiko bertujuan untuk meminimalisasi kerugian dan meningkatkan kesempatan ataupun peluang berdasarkan terjadinya kerugian dengan teori accident model dari ILCI. Manajemen risiko dapat memotong mata rantai kejadian kerugian tersebut sehingga efek dominonya tidak terjadi. Manajemen risiko bersifat mencegah terjadinya kerugian maupun eksiden. Ruang lingkup proses manajemen risiko terdiri dari pertama, yang perlu mahasiswa catat adalah penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya. Kedua, identifikasi risiko. Ketiga, analisis risiko. Keempat, evaluasi risiko. Kelima, pengendalian risiko. Keenam, pemantauan dan telah ulang. Yang ketujuh, koordinasi dan komunikasi. Di dalam pelaksanaan manajemen risiko yang merupakan bagian integral dari pelaksanaan sistem manajemen perusahaan atau organisasi, terdapat proses manajemen risiko yang merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menciptakan perbaikan yang berkelanjutan. Proses manajemen risiko sering dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Manajemen risiko adalah metode yang tersusun secara geologis. Manajemen risiko adalah metode yang tersusun secara logis dan sistematis dari suatu rangkaian kegiatan, penetapan konteks, identifikasi, analisa, evaluasi, pengendalian, serta komunikasi risiko. Proses ini dapat diterapkan di semua tingkat kegiatan, jabatan, proyek, produksi, ataupun asesmen. Manajemen risiko dapat memberikan manfaat optimal jika diterapkan sejak awal kegiatan. Walaupun demikian, manajemen risiko sering kali dilakukan ketika tahap pelaksanaan ataupun operasional kegiatan.
Mahasiswaku yang saya banggakan, terdapat 4 persyaratan utama manajemen risiko. Yang pertama, kebijakan manajemen risiko. Kebijakan manajemen risiko merupakan eksekutif organisasi yang mana harus dapat mengidentifikasi dan membuktikan kebenaran dari kebijakan manajemen risikonya, termasuk tujuannya, untuk apa, dan komitmennya. Kebijakan manajemen risiko harus relevan dengan konteks strategi dan tujuan organisasi, objektivitas, dan sesuai dengan sifat dasar bisnis atau organisasi tersebut. Manajemen akan memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat dimengerti, dapat diimplementasikan di setiap tingkatan organisasi. Yang kedua, di dalam persyaratan utama manajemen risiko adalah perencanaan dan pengelolaan hasil. Perencanaan dan pengelolaan hasil. Komitmen manajemen. Organisasi harus memastikan bahwa sistem manajemen risiko telah dapat dilaksanakan dan telah sesuai dengan standar. Hasil atau performa dari sistem manajemen risiko dilaporkan ke manajemen organisasi agar dapat digunakan dalam meninjau, mereview, dan sebagai dasar acuan dalam pengambilan keputusan. Tanggung jawab dan wewenang. Tanggung jawab, kekuasaan, dan hubungan antar anggota yang dapat menunjukkan dan membedakan fungsi kerja di dalam manajemen risiko harus terdokumentasi, khususnya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tindakan pencegahan atau pengurangan efek dari risiko. Kedua, pengendalian yang akan dilakukan agar faktor risiko tetap pada batas yang masih dapat diterima. Ketiga, pencatatan faktor-faktor yang berhubungan dengan kegiatan manajemen risiko. Yang keempat, rekomendasi solusi sesuai cara yang telah ditentukan. 5. Memaksa validitas implementasi solusi yang ada. Yang keenam, komunikasi dan konsultasi secara internal dan eksternal. Sumber daya manusia. Organisasi harus dapat mengidentifikasikan persyaratan kompetensi sumber daya manusia atau SDM yang diperlukan. Oleh karena itu, mahasiswaku, untuk meningkatkan kualitas SDM, perlu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang relevan dengan pekerjaan seperti pelatihan manajerial dan sebagainya. Implementasi program. Sejumlah langkah perlu dilakukan agar implementasi sistem manajemen risiko dapat berjalan secara efektif pada sebuah organisasi. Adapun langkah-langkahnya yang akan dilakukan tergantung pada filosofi, budaya, dan struktur dari organisasi tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah tinjauan manajemen. Tinjauan manajemen risiko pada tahap spesifik harus dapat memastikan kesesuaian kegiatan manajemen risiko yang sedang dilakukan dengan standar yang digunakan dan dengan tahap-tahap berikutnya. Manajemen risiko adalah bagian yang tidak terpisah dari manajemen proses. Manajemen risiko adalah bagian dari proses kegiatan di dalam organisasi dan pelaksanaannya terdiri dari multidisiplin keilmuan dan latar belakang. Manajemen risiko adalah proses yang terjadi, yang berjalan terus-menerus. Elemen utama dari proses manajemen risiko bisa meliputi A. Penetapan tujuan, identifikasi risiko,
analisis resiko, evaluasi resiko, pengendalian resiko, monitor, dan review. Selanjutnya komunikasi dan konsultasi. Kita akan bahas sedikit tentang penetapan tujuan. Apa penetapan tujuannya? Penetapan strategi kebijakan organisasi dan lingkungan manajemen resiko yang akan dilakukan. Identifikasi resiko, apa itu? Mengidentifikasi apa, mengapa, bagaimana, dan di mana faktor-faktor mempengaruhi terjadinya resiko untuk dianalisis lebih lanjut. Analisis resiko, apa itu mahasiswaku? Dilakukan dengan menentukan tingkat probabilitas dan konsekuensi yang akan terjadi. Kemudian evaluasi resiko. Evaluasi resiko di sini mahasiswaku harus tahu membandingkan tingkat resiko yang ada dengan kriteria standar. Kemudian pengendalian resiko, melakukan penurunan derajat probabilitas dan konsekuensi yang ada dengan menggunakan berbagai alternatif metode yang bisa mentransfer resiko dan lain sebagainya. Selanjutnya, monitoring dan review. Mahasiswa di sini monitoring dan review terdapat hasil sistem manajemen resiko yang dilakukan serta mengidentifikasi perubahan-perubahan yang perlu dilakukan. Yang terakhir, kita bisa komunikasi dan konsultasi. Satu kata yang paling mudah diucapkan adalah komunikasi dan konsultasi. Walaupun pada kenyataannya di lapangan susah sekali. Komunikasi dan konsultasi dengan pengambilan keputusan internal dan eksternal untuk tindak lanjut dari hasil manajemen risiko yang dilakukan. Mahasiswaku bisa lihat diagram elemen proses manajemen risiko yang saya gambarkan di layar ini. Manajemen risiko dapat diterapkan di setiap level organisasi. Manajemen risiko dapat diterapkan di level strategis dan level operasional. Manajemen risiko juga dapat diterapkan pada proyek yang spesifik untuk membantu proses pengambilan keputusan ataupun untuk mengelola daerah dengan risiko yang spesifik. Mahasiswaku yang saya cintai, ada beberapa istilah di dalam manajemen risiko. Di antaranya adalah apa itu konsekuensi. Konsekuensi adalah merupakan bagian dari suatu kejadian yang dinyatakan secara kualitatif atau kuantitatif berupa kerugian, sakit, cedera, kematian yang merugikan atau yang menguntungkan. Bisa berupa rentangan akibat-akibat yang mungkin terjadi dan berhubungan dengan suatu kejadian. Biaya. Apa itu biaya? Biaya merupakan suatu kegiatan, baik langsung atau tidak langsung, meliputi berbagai dampak negatif, termasuk uang, waktu, tenaga kerja, gangguan nama baik, politisasi, dan kerugian-kerugian lain yang tidak dinyatakan secara jelas. Ada istilah kejadian. Kejadian merupakan peristiwa atau insiden atau situasi yang terjadi pada tempat tertentu selama interval waktu tertentu. Analisis urutan kejadian merupakan suatu teknik yang menggambarkan rentangan kemungkinan dan mengakibatkan akibat yang bisa timbul dari proses suatu kejadian. Kemudian istilah lain ada analisis urutan kesalahan. Analisis urutan kesalahan merupakan suatu metode sistem teknik untuk menunjukkan kombinasi-kombinasi yang logis dari berbagai keadaan sistem dan penyebab
penyebab yang mungkin bisa berkontribusi terhadap kejadian tertentu. Ada istilah frekuensi. Frekuensi ini adalah merupakan ukuran angka dari peristiwa suatu kejadian yang dinyatakan sebagai jumlah peristiwa suatu kejadian dalam waktu tertentu. Terlihat juga seperti kemungkinan dan peluang. Ada istilah hazard yang sudah kita bahas tadi. Hazard merupakan faktor intrinsik yang melekat pada sesuatu yang mempunyai potensi untuk menimbulkan bahaya atau kerugian. Ada istilah monitoring atau pemantauan. Monitoring merupakan pengecekan, pengawasan, pengamatan secara kritis atau pencatatan kemajuan dari suatu kegiatan, tindakan atau sistem untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Probabilitas digunakan sebagai gambaran kualitatif dari peluang atau frekuensi. Kemungkinan dari kejadian atau hasil yang spesifik diukur dengan rasio dari kejadian atau hasil yang spesifik. Terdapat jumlah kemungkinan kejadian atau hasil. Probabilitas dilambangkan dengan angka 0 dan 1. Dengan 0 menandakan kejadian atau hasil yang tidak mungkin, dan 1 menandakan kejadian atau hasil yang pasti. Selanjutnya ada istilah resiko ikutan. Adalah tingkat resiko yang masih ada setelah manajemen resiko dilakukan. Istilah selanjutnya adalah resiko itu sendiri. Resiko adalah peluang terjadinya sesuatu yang akan mempunyai dampak terhadap sasaran. Ini diukur dengan hukum sebab akibat. Variabelnya yang diukur biasanya probabilitas, konsekuensi, dan juga pemanjaan. Penerimaan resiko, keputusan untuk menerima konsekuensi dan kemungkinan resiko tertentu. Ada analisis resiko, sebuah sistematik yang menggunakan informasi yang didapat untuk menentukan seberapa sering kejadian tertentu dapat terjadi dan besar konsekuensi tersebut. Ada penilaian resiko, proses analisis resiko dan evaluasi resiko keseluruhan. Ada penghindaran resiko, keputusan yang diberitahukan agar tidak terlibat dalam situasi resiko. Ada istilah pengendalian resiko, itu sendiri bagian dari manajemen resiko yang melibatkan penerapan kebijakan, standarisasi prosedur, perubahan fisik untuk menghilangkan atau mengurangi resiko yang kurang baik. Kemudian ada istilah evaluasi resiko. Evaluasi resiko merupakan proses yang bisa digunakan untuk menentukan manajemen resiko dengan membandingkan tingkat resiko terhadap standar yang ditetapkan, target tingkat resiko, dan kriteria lainnya. Ada istilah identifikasi resiko. Proses menganalisis untuk menentukan apa yang akan terjadi, mengapa, dan bagaimana. Ada istilah pengurangan resiko. Pengurangan risiko merupakan penggunaan atau penerapan prinsip-prinsip manajemen dan teknik-teknik yang tepat, selektif, dalam rangka mengurangi kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau konsekuensinya, atau yang kedua-duanya. Ada istilah pemindahan resiko, di mana mendelegasikan atau memindahkan suatu beban kerugian ke kelompok atau bagian lain melalui jalur hukum,
perjanjian atau kontrak, atau asuransi, dan lain sebagainya. Pemindahan resiko mengacu pada pemindahan resiko fisik dan sebagian ke tempat yang lain. Mahasiswaku yang saya hormati, saya cintai dan selalu saya banggakan, evaluasi tolong dikerjakan dengan ditulis tangan seperti biasa dan dikirim di WA saya. Itu sementara yang bisa saya sampaikan, nanti bisa kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.